Widianingrum, mahasiswa kesehatan masyarakat konsentrasi kesehatan lingkungan Universitas Haluoleo Kendari angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas jurnal yang berjudul Identifikasi Bakteri Streptococcus pneumonia udara Ruang Pendidikan Anak Usia Dini di Seberang Ulu Palembang tahun 2013. Pada bagian pendahuluan dijelaskan bahwa udara merupakan elemen yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa ada udara, manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Adanya ventilasi di ruangan, entah itu di rumah, sekolah ataupun di tempat kerja, mempermudah pergerakan udara dari luar ruangan ke dalam ruangan sehingga adanya pergantian udara. Di dalam udara terdapat mikroorganisme. Mikroorganisme di udara merupakan unsur pencemaran yang sangat berarti sebagai penyebab dari gejala berbagai penyakit, antara lain iritasi mata, iritasi kulit, bahkan infeksi saluran pernapasan akut pneumonia. Mikroorganisme dapat berada di udara melalui berbagai cara, terutama dari debu yang berterbangan. Debu yang mengandung mikroorganisme antara lain berasal dari tanah, kotoran hewan ataupun kotoran manusia, serta bahan buangan lainnya. Pneumonia merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan akut yang menyerang paru-paru. Penyakit ini rentan menyerang anak-anak. Pada umumnya, penyakit pneumonia disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Bakteri Streptococcus pneumoniae secara normal berada pada rongga hidung dan juga tenggorokan anak-anak dan dewasa yang sehat. Memang tidak seluruh individu dapat terkena penyakit ini, akan tetapi pada saat tubuh seseorang terjadi kolonisasi bakteri, maka dia akan membawa sekaligus menyebarkan penyakit melalui partikel udara, misalnya pada saat si penderita bersin, batuk, serta kontak tubuh. Selanjutnya kita masuk pada metode penelitian. Penelitian ini hanya menggambarkan keberadaan bakteri Streptococcus pneumoniae pada udara ruangan pendidikan anak usia dini atau PAUD di Seberang Ulu Palembang dengan cara pemeriksaan di laboratorium. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Bahannya terdiri dari media blot agar plate dan pewarna gram urinsil. Selanjutnya alatnya terdiri dari yang pertama Petri dish, yang kedua OC, yang ketiga Bunsen, yang keempat inkubator, yang kelima mikroskop, dan keenam objek gelas, dan yang terakhir adalah dek gelas. Kita masuk pada prosedur penelitian. Yang pertama, prosedur pengambilan sampel udara. Tahap pertama, siapkan alat penyedot udara dan media blot agar plate. Yang kedua, disinfektan alat yang digunakan menggunakan alkohol 70%, kemudian letakkan blot agar plate pada tempat yang ada pada alat gamma tech. Yang ketiga, atur waktu penyedotan dan tunggu sampai alat mati dengan sendirinya. Yang keempat, ambil kembali blot agar plate-nya dan inkubasi. Dan tahap yang terakhir adalah sterilkan kembali alat gamma tech dengan menggunakan alkohol 70%. 2. Proses pewarnaan gram. Pada tahap pertama, bersihkan objek gelas dengan alkohol 70%, kemudian difiksasi di atas bunsen. Tahap kedua, pijarkan jarum OC di atas bunsen dan diambil bakteri dari media lalu diletakkan di atas objek gelas. Ketiga, keringkan dan anginkan preparatnya. Yang keempat, teteskan larutan zat warna gentian violet sebanyak 1 atau 2 tetes sampai memenuhi permukaan preparat. Keringkan dan dianginkan selama 30 detik. Yang kelima, bilas dengan air mengalir, keringkan kemudian teteskan dengan iodin, biarkan selama 1 menit. Dan tahap keenam, bilas kembali dengan menggunakan air mengalir, kemudian diskalorisasi dengan menggunakan alkohol 96%. Dan yang tahap terakhir, bilas dengan air, kemudian teteskan safranin selama 2 menit, bilas lagi menggunakan air mengalir, keringkan, lalu baca di bawah mikroskop. Nah, itulah tadi isi dari jurnal ini. Adapun kesimpulannya, yaitu dari 11 PAUD yang diteliti diketahui bahwa ada 6 PAUD yang positif terkontaminasi bakteri Streptococcus pneumoniae, yaitu PAUD C, PAUD D, PAUD F, PAUD G, PAUD H, dan PAUD I.
Itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai jurnal yang berjudul Identifikasi Bakteri Streptococcus pneumoniae Udara Ruangan Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Seberang Ulu Palembang. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.